kurikulum berubah lagi. Bapak dan Ibu guru, jangan khawatir. Mari simak video pemaparan saya terkait perubahan kurikulum berikut ini. Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Saya Imaliana. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu guru semua untuk membahas topik yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, yaitu tentang perubahan kurikulum. Sebelum kita membahas tentang mengapa kurikulum itu harus berubah, alangkah lebih baiknya kita kembali mengingat-ingat terkait pengertian kurikulum. Kemudian juga kita akan membahas tentang peran serta fungsinya. Bapak dan Ibu, sebenarnya tidak ada pengertian yang mengikat secara universal tentang kurikulum. Mengapa demikian? Karena kurikulum sendiri sifatnya kompleks dan multidimensi. Kita bisa mengambil beberapa pengertian agar kita dapat memahami serta mendapat gambaran terkait kurikulum. Komponen kurikulum terdiri dari tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diinginkan. Komponen konten yaitu isi yang berhubungan dengan semua pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, baik dari materi ataupun aktivitas yang arahnya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Komponen metode merupakan komponen yang mempunyai peranan penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Komponen keempat, evaluasi, merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan yang dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Indonesia sendiri telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum loh. Mengapa kurikulum harus berubah? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan dua gambar berikut. Dua gambar ini sama-sama menggambarkan tentang proses pembelajaran. Nah, kira-kira apakah Bapak dan Ibu dapat menemukan adanya perbedaan di antara kedua gambar tersebut? Benar sekali. Perbedaan paling mencolok pada gambar ini adalah penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Tahukah Bapak dan Ibu tentang istilah yang ada di gambar ini? Di dalam ilmu sejarah, istilah yang ada di gambar ini secara umum bisa dipahami sebagai segala sesuatu, apapun itu wujudnya, selalu mencerminkan jiwa atau semangat zaman. Lalu, bagaimana dengan kurikulum kita? Kembali lagi ke dua gambar ini. Mari kita bandingkan bagaimana pembelajaran pada zaman kita sekolah dulu dengan pembelajaran murid kita sekarang. Kita bisa melihat dan mungkin kita bisa merasakan jiwa zamannya, bukan? Kita dapat melihat banyak perbedaan maupun perubahan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, maka kita bisa menggarisbawahi bahwa murid merupakan acuan utama dalam melakukan perubahan kurikulum. Kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama karena sejatinya kurikulum dirancang untuk murid.
Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Berbagai isu pada masa ini seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya menjadi tantangan kita semua untuk menyusun kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia mereka yang penuh dengan tantangan ini, kini, dan masa depan. Nah, Bapak dan Ibu semua, terjawab sudah pertanyaan besar kita tadi, mengapa kurikulum itu harus berubah? Intinya, Bapak dan Ibu guru, kita semua tetap harus semangat untuk menyongsong kurikulum baru ini agar tercipta pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak dan Ibu semua. Sampai bertemu kembali di kesempatan lainnya. Saya Imaliana undur diri. Wassalamualaikum.